Selamat pagi, salam sejahtera hadirin sekalian. Saya Dedi Marison, perwakilan dari perusahaan Dedi Marison yang bergerak di bidang kesehatan. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawa pidato yang bertema COVID-19 atau Corona. Tujuan saya menyampaikan pidato ini adalah dengan maksud menginformasikan kepada para hadirin yang menonton. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita yang tak dipisahkan. Uang dapat dicari, namun kesehatan tidak dapat dibeli. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Seperti yang kita ketahui, sudah setahun lebih pandemi COVID melanda di bumi. Cukup berat bagi kita untuk beraktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja maupun keluar untuk bertemu dengan orang lain. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Acute Respiration Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pernafasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga dapat menularkan dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar di saat penderita COVID bersin ataupun batuk, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah terkena atau menyentuh benda yang terkena droplet dari penderita COVID-19. Kontak yang jarang kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa menggunakan masker. Bila terpapar, gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dengan sendirinya atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau batuk berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh kita bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, di mana suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Selain gejala tersebut, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tapi juga muncul pada saat infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual, diare, pilek atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, hilangnya kemampuan pengecap rasa, dan hilangnya kemampuan mencium bau atau anosmia. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2-2 minggu. Setelah seseorang terinfeksi virus, sebagian dari pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Pasien COVID-19 juga dapat mengalami ruam pada kulit. Untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlu rapid test atau PCR. Ada pula beberapa penderita corona yang tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orang yang sudah terkonfirmasi positif corona namun pemeriksaan RT-PCR namun tidak mengalami gejala disebut dengan sebagai kasus asimptomatik, di mana penderita tetap dapat menularkan virus kepada orang lain namun tanpa gejala pada dirinya. Kasus pertama COVID-19 terjadi di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Corona menular antar manusia dengan cepat dan menyebar ke puluhan negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Sekarang kita bisa merasakan dampaknya, baik itu pada ekonomi maupun pada kebiasaan hidup kita yang kita jalankan sehari-hari. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sudah terdiri dari 1,8 juta kasus masyarakat yang positif corona, serta lebih dari 50.000 orang yang meninggal di Indonesia. Dari keseluruhan penderita yang meninggal dunia, sudah terkonfirmasi sebagian besar dari penderita tersebut yang berusia rentang 46 hingga 59 tahun dan penderita 60 tahun ke atas atau lansia. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, penderita yang meninggal akibat corona adalah laki-laki yang sebesar 56,6%, sedangkan 43,4% lainnya adalah perempuan. Demi mencegah penyebaran serta meningkatkannya kasus meninggalnya orang, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus yang disebut new normal. Kebijakan tersebut berupa kebiasaan baru yang harus kita terapkan di masa pandemi seperti sekarang. Ketika keluar rumah, harus memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari sama lain, dan mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik.
Pelaku usaha, baik itu perusahaan atau waraba, juga diberikan kebijakan pemerintah seperti yang biasanya buka pada jam 8 pagi hingga jam 8 malam, dikurangi jam buka menjadi jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Penggunaan uang yang biasanya awalnya kertas menjadi uang digital, karena uang kertas dapat menjadi perantara penyebaran virus corona, sehingga disarankan untuk menggunakan uang digital sebagai upaya pengindaran virus. Untuk anak-anak sekolah atau industri yang di bidang pendidikan, menyelenggarakan sistem yang mengharuskan siswa dan guru untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu secara online. Yang kini yang biasa disebut School from Home atau SFH. Dengan sistem tersebut, materi pembelajaran serta tugas dibagikan secara online. Hampir semua sekolah dan universitas tutup sementara agar kegiatan belajar yang bertatap muka secara langsung tidak memperburuk penyebaran virus. Tidak hanya sekolah, tempat bekerja seperti perkantoran juga menjalankan sistem yang sama, yaitu work from home. Juga diterapkan dengan alasan yang sama. Protokol kesehatan harus dilaksanakan secara disiplin, walaupun terjadi pengurangan, kita tetap harus waspada karena pandemi belum berakhir. Belum lagi munculnya varian baru COVID-19 yang dikatakan lebih berbahaya dari sebelumnya. Tercatat ada 3 varian baru yang masuk ke Indonesia, yaitu varian B117 asal Inggris dengan gejala baru seperti kelelahan dan nyeri otot, kehilangan rasa dan indera penciuman, kabut otak atau sulit berpikir jernih, dan sesak nafas. Selanjutnya B varian 1617 atau B1617 asal India dengan gejala infeksi saluran pencernaan, gangguan pendengaran, kelelahan yang ekstrem, konjungtivis atau mata merah, dan mulut kering. Dan terakhir, varian 1351 asal Afrika Selatan yang gejalanya sama seperti COVID-19 pada umumnya. Namun, yang membedakan adalah varian 1351 ini dapat meningkatkan peluang virus menghindari sistem kekebalan tubuh seseorang, sehingga memungkinkan untuk menurunkan efektivitas dari vaksin. Variasi mutasi dari virus memiliki kesamaan gejala seperti COVID pada umumnya, namun hanya saja lebih menular dari biasanya. Mari kita menjalankan protokol kesehatan agar dapat mengurangi penularan serta penyebaran. Cukup sekian dari pidato saya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.